Oke, selamat sore semuanya, halo. Puji Tuhan, sudah di bulan Februari, tidak terasa, sebentar lagi kita memperingati Natal, saudara. Ya, loh kita kan mikir Christmas-nya kan November toh, bukan mikir. Dan jauh sebelum kita mulai siap-siap dengan itu. Waktu berjalan begitu sangat cepat, ya saudara, dan kita menjalani waktu-waktu kita dengan penuh ucapan syukur. Yang paling penting adalah bagaimana memaknai waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan satu keyakinan bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Nah, saudara, pada minggu yang pertama di bulan Februari ini, saya masih ingin tetap sedikit bicara tentang tema besar kita yang sudah kita baca juga tadi, Mazmur 37-23, dan saya coba beri tema khotbah hari ini, sampai ke tujuan Tuhan. Haleluya, sampai ke tujuan Tuhan. Tema pelayanan kita, saya baca lagi buat saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Di awal bulan Januari, kita sudah banyak bicara tentang Tuhan sudah menetapkan. Kita juga sudah bicara tentang yang berkenan kepadanya. Dan kita harus confident untuk percaya bahwa kita adalah orang-orang yang berkenan kepadanya. Karena hanya dengan memiliki keyakinan yang kuat bahwa kita orang yang berkenan kepadanya, maka kita akan benar-benar sampai pada tujuan Tuhan seperti apa yang Ia sudah tetapkan. Nah, tahun ini kita harus meyakini dan memastikan bahwa setiap langkah kita adalah langkah yang diatur oleh Tuhan. Langkah yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu dulu saudara ya. Kita harus benar-benar mau enjoy, itu yang saya selalu katakan. Enjoy. Untuk bisa mengalami perjalanan yang penuh dengan sensasi-sensasi iman. Kita harus enjoy dengan itu. Nah, mari saudara, saya ingin mengawali juga dengan sebuah pembacaan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Saya sudah nggak usah ditampilin lagi yang tema karena tadi sudah kita baca. Kita langsung aja ke Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, perhatikan baik. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan atau orang Kristen harus hidup oleh iman. Nah, ukuran iman kita menjadi ukuran dari pengalaman, dari perjalanan rohani kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di ujung dari perjalanan itu, hari ini kita bicara sampai di tujuan Tuhan. Ada sebuah pencapaian yang hanya mungkin dicapai dengan iman. Jadi perjalanan kita adalah perjalanan iman. Nah, waktu kita datang beribadah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus punya iman. Dan apakah iman itu? Apakah iman itu hanya sebuah keyakinan, iya saya orang percaya, hanya seperti itu? Nah, Alkitab memberikan dengan jelas dikatakan iman adalah dasar untuk sesuatu yang kita harapkan. Artinya sesuatu yang kita belum tahu. Sesuatu yang akan nanti kita akan miliki, nikmati, alami. Tapi di bagian yang lain juga dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, perjalanan rohani, perjalanan iman kita atau menjadi orang Kristen harus menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Dan ukuran kekristenanmu menjadi dewasa dan benar ketika kita hidup oleh iman. Dan imanmu lah yang menjadi bukti untuk kita meraih apa yang akan kita raih nanti. Yang Tuhan sudah sediakan. Kalau kita belum nyampe, kita belum mengerti akan hal ini, akan sulit kita untuk sampai kepada tujuan Tuhan. Sulit buat kita sampai kepada tujuan Tuhan. Karena kita harus punya
iman dikatakan ini harus jadi bukti bahwa kita berjalan untuk sesuatu yang belum kita miliki, sesuatu bahkan yang belum secara clear kita lihat. Itu iman. Ya. Alasan orang bertanya, kenapa Anda ke gereja? Kenapa Anda percaya Tuhan? Banyak orang di luar sana nggak ngerti, kenapa Anda ke gereja? Bagi sebagian orang berkata, Anda wasting time lah ke gereja, ngapain? Ya, nggak ada alasan rasional untuk ke gereja. Tapi disitulah keunikan kekristenan. Ya, sebuah sikap yang positif, yang sangat kuat, yang dibangun berdasarkan keyakinannya untuk berani berjalan kepada sesuatu yang belum terlihat. Belum terlihat. Itu iman. Ya, itu iman. Nah, kita tinggalkan sementara hal itu. Kita akan kembali ke sana nanti. Kita buka dulu Injil Lukas pasal 23, ayat ke-33. Injil Lukas 23, ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Saudara, di sana ada kata Bukit Tengkorak, ya, di dalam bahasa Latinnya menggunakan kata Calvary, sementara di bahasa Grekanya menggunakan kata Golgota. Peristiwa tentang salib Yesus adalah sebuah peristiwa yang real. Sejarawan Yahudi yang gak percaya Yesus pun, bahkan sejarawan-sejarawan yang tidak kenal Yesus, mencatat tentang bukti-bukti fisik bahwa Yesus itu benar mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi peristiwa penyaliban Yesus adalah peristiwa yang tidak dibuat-buat. Itu sebuah peristiwa yang nyata, yang pernah terjadi. Dan kejadiannya, Alkitab katakan dengan jelas bahwa salib itu berdiri di Bukit Kalvari. Ada lagu lama yang kita suka nyanyi. Pada satu bukit jauh dari sini. Iya kan? Itu lagu lama. Bicara tentang tempat, bicara tentang Golgota, bicara tentang Kalvari. Satu tempat di mana salib itu berdiri. Satu tempat di mana salib itu berdiri. Peristiwa salib Yesus adalah sebuah peristiwa yang penting dalam perjalanan rohani kita. Saya tadi bicara tentang iman. Iman adalah bukti untuk sesuatu yang belum kita lihat, yang sesuatu yang kita dapat belum kita lihat secara clear. Tapi kita juga percaya bahwa kita diselamatkan oleh iman percaya. Iman kita yang membawa kita kepada keselamatan. Iman yang bagaimana? Iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya bahwa Yesus atau Bapa di sorga mengutus putra tunggalnya menjadi manusia. Kemudian dia mati dan disalibkan di Kalvari tadi. Kemudian dia bangkit pada hari ketiga dan dia naik ke sorga. Itu pokok iman kita. Kekristenan berdiri atas dasar keyakinan ini. Itu iman yang menyelamatkan. Kalau imanmu tidak meyakini sepenuhnya Yesus adalah pribadi Allah yang menjadi manusia dalam manifestasi kemanusiaannya. Yesus mati disalibkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga. Kalau tidak sempurna, tidak utuh keyakinanmu akan Tuhan, itu berarti imanmu belum sempurna. Sebab iman yang menyelamatkan adalah iman yang mengakui seutuhnya. Nah, salah satu poin dari keutuhan tadi saya bicara tentang salib yang berdiri di Kalvari tadi. Jadi karena iman kita percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, di mana pada peristiwa itu kita menerima dan mengalami pengampunan dosa, penebusan, penyucian, kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan yang lama sudah berlalu, kita menjadi manusia baru. Karena kita percaya, kita tebus, kita dilahirkan baru oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Dosa-dosa kita sudah ditebus. Dan penebusan Tuhan atau penebusan Kristus di kayu salib adalah penebusan untuk semua orang. Semua orang yang hidup di dunia ini. Diberikan kepada semua. Jadi nggak ada penebusan hanya untuk orang Kristen saja. Tidak. Semua orang. Tetapi itu bermakna keselamatan hanya kepada mereka yang percaya. Yang beriman. Jadi penebusan itu untuk semua bangsa. Tapi dia memiliki makna keselamatan
hanya kepada mereka yang percaya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi clear. Nah, karena perjalanan kita adalah perjalanan iman untuk sampai kepada tujuan Tuhan, maka iman itu menjadi hal yang penting. Itu tadi di pertama kita lihat, karena iman itu menjadi dasar keyakinan untuk sesuatu yang belum dapat kita lihat, dan oleh iman itu juga mendatangkan atau memberikan keselamatan. Dan peristiwa penting yaitu Yesus sudah mati di kayu salib dan tempatnya adalah di Kalvari, di Golgota. Coba kita lihat dalam pembacaan lain bagaimana Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus pasal 2, Rasul Paulus berkata begini, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus yang disalibkan, dia yang disalibkan. Rasul Paulus punya latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, statusnya tinggi. Kalau dengan sistem kita hari ini kita menyebutnya, Rasul Paulus adalah anggota Sanhedrin, yang hari ini kita sebut majelis atau hakim agung. Kita sebut hakim agung. Jadi dia ada pada status sosial, status birokrasi yang tinggi kedudukannya. Lalu kemudian dia terima Yesus. Dia bertobat, dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kepada jemaat di Korintus dia berkata, yang aku pingin tahu adalah dia yang disalibkan. Jadi kematian Yesus disalib di Kalvari itu memberikan kehidupan yang benar-benar kuat di dalam diri Rasul Paulus. Sehingga dia memberikan pengakuan dan kerinduan yang dalam. Aku ingin tahu tentang Yesus. Di jemaat ketika dia bicara kepada jemaat, suratnya di Galatia pasal 6 ayat 14. Dia katakan begini. Galatia 6:14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memiliki status yang dalam ukuran dunia itu hebat, tinggi. Tapi dalam pembacaan lain dia pernah berkata, aku melupakan semua itu dan aku mengarahkan pandanganku kepada apa yang ada di hadapanku, itu panggilan sorgawi. Dan dia bermegah karena itu. Dia bermegah, dikatakan aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan. Jadi Paulus dia melepaskan status dunianya dan dia berkata bahwa jika dibandingkan dengan pengenalanku tentang Kristus itu sampah. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana pentingnya salib Kristus, pengalaman salib Kristus, pengakuan terhadap kematian Kristus. Paulus berkata, aku hanya mau bermegah di dalam Yesus. Saya harus membawa ini kepada saudara untuk menekankan kepada kita sekalian tentang pentingnya peristiwa di Kalvari itu. Pentingnya peristiwa di Kalvari itu. Nah, Kalvari, Golgota, dia berada di sebelah luar tembok Yerusalem. Tepatnya di Tanah Moria. Tanah Moria, Moria itu bukan satu bukit, bukan satu gunung. Moria itu satu dataran di mana ada beberapa bukit, ada beberapa gunung di situ. Dan di Tanah Moria itu, maka bukit yang paling tinggi di sana adalah Bukit Golgota. Sedangkan bukit yang paling rendah di Tanah Moria itu adalah bukit di mana bait Allah dibangun oleh Salomo. Ya, dan bait Allah itu dibangun, bukti-bukti fisik sejarahnya masih ada. Jadi bait Allah yang dibangun Salomo, kemudian oleh Nebukadnezar itu dihancurkan, orang Israel ditawan di Babel, kemudian 70 tahun kemudian orang Israel kembali, dan generasi ketiga yang memimpin orang Israel kembali dari Babel itu Nehemia, yang kita sudah tahun lalu kita bicara, the joy of the Lord is my strength and my stronghold. Memimpin untuk kembali dan membangun bait Allah kembali. Nehemia membangun kembali bait Allah. Lalu kemudian pada tahun 70 setelah Masehi, ya,
tahun 70 Masehi maksud saya, Jenderal Titus dari Roma, tentara Romawi datang menghancurkan kembali bait Allah, dan sisa-sisa fisiknya masih ada. Itu tembok ratapan, di mana orang-orang suka datang bersiara ke Israel, berdoa di tembok ratapan. Itu sisanya. Dan daerah itu semua disebut Tanah Moria. Yerusalem itu Tanah Moria. Nah, Moria artinya chosen by Jehovah. Itu arti Moria. Tempat yang Tuhan pilih. Tempat yang Tuhan pilih. Jadi Kalvari bukan sembarangan tempat. Golgota bukan dia menjadi penting bukan hanya ketika Yesus disalibkan di sana. Tapi ada peristiwa yang mendahuluinya yang kita lihat nanti. Tanah Moria, tempat yang Tuhan pilih, tempat yang Tuhan. Mari kita mundur ke belakang di dalam pembacaan kitab Kejadian pasal 22 ayat 14. Kejadian pasal 22 ayat 14. Ada sebuah peristiwa penting di sana. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. The Lord will provide. Kita familiar dengan istilah Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Tuhan mengadakan, Tuhan menyediakan. Latar belakang dari peristiwa ini adalah di Kejadian pasal 22 ketika Abraham Tuhan panggil, Tuhan di Alkitab menggunakan kata mencoba Abraham, mencoba ketaatan Abraham. Abraham punya anak Ishak di usia yang ke-100 tahun. Dan Abraham sayang banget sama Ishak. Lalu Tuhan bicara kepada Abraham, Abraham, persembahkan anakmu Ishak. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, tempat di mana Ishak kemudian dipersembahkan, mau dipersembahkan, itu namanya Moria. Waktu Ishak akan dipersembahkan, dan Abraham hendak membunuh, malaikat Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan anak itu. Lalu kemudian Abraham menoleh, Alkitab menceritakan begitu. Abraham menoleh, dia melihat ada domba, ada rem, domba besar yang tanduknya nyangkut di belukar, lalu domba itu menjadi korban pengganti. Itu menjadi awal. Itu picture kepada pengorbanan Kristus, korban pengganti, substitute. Dia menjadi korban pengganti terhadap dosa manusia, dosa kita. Jadi domba, anak domba Allah menjadi korban penebus dosa. Ya, itu picture-nya seperti itu. Nah, domba yang menggantikan itu kemudian Abraham berkata, Allah menyediakan. Banyak kali kita berdoa Tuhan menyediakan, tapi fokus dari Tuhan menyediakan apa yang kita suka. Tapi ide dari Jehovah Jireh sebenarnya pada peristiwa awalnya adalah Allah menyediakan, menghadirkan domba menjadi korban pengganti di mezbah korban ketika Ishak akan dipersembahkan. Jadi digantikan. Oke. Jadi sekarang di Moria, Moria tempat yang Tuhan pilih. Yang pertama adalah, yang kita sudah lihat pertama adalah di Moria berdiri salib Yesus. Di Moria. Di Moria Yesus menebus. Di Moria Yesus disalibkan. Yesus memberikan kemenangan. Yesus mengampuni dosa. Di Moria ada peristiwa pengalaman spiritual di mana kita menikmati keselamatan, kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Tapi di Moria juga ada peristiwa lainnya. Di Moria itu ada Jehovah Jireh. Allah menyediakan. Di tempat yang Tuhan pilih, Allah menyediakan. Di tempat yang Tuhan pilih, Allah menyediakan. Makanya penting sekali. Jangan cuma cari apa yang disediakan. Tapi tempat itu menjadi penting. Jangan cari jodoh di tempat yang salah. Contoh yang paling dekat kira-kira begitu. Ya. Penting untuk kita ngerti. Di tempat yang Tuhan pilih, Tuhan sediakan. Kalau kita cari apa yang kita mau, dan itu bukan di tempat yang Tuhan sediakan, masalah tuh, masalah.
kita harus make sure kita menemukan atau ditemukan di tempat yang Tuhan pilih. Katakan amin. Anak-anak muda udah familiar dengan bahasa saya itu. Ya, menemukan dan ditemukan. Ya. Jadi Moria bicara tentang tempat yang Tuhan pilih, sebab di tempat yang Tuhan pilih Tuhan sediakan. Makanya kalau Tuhan utus, Tuhan pasti pelihara. Haleluya. Itu pesan pentingnya. Nah, Jehovah Jireh. Coba kita baca Kejadian pasal 22 ayat yang pertama. Kejadian 22 ayat yang pertama. Perhatikan baik. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ya, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Kira-kira panggilan ini sama seperti kita. Seperti Anda boleh sebut nama masing-masing. Ya, Jerry. Ya. Saya menyebut nama saya, itu panggilan. Saya mau menangkap pesan ini untuk berkat ini untuk kita, untuk saya pribadi, untuk kita semua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Satu-satunya anak yang dia paling sayang, ya, ambil dan bawa persembahkan Ishak. Perhatikan kalimat berikutnya. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana. Tuhan uji iman Abraham. Pergi ke Moria. Pergi ke Moria. Tapi dikatakan, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan belum secara spesifik berkata, nanti kamu tiba di Moria, nanti ada satu bukit yang kira-kira bentuknya seperti kepala orang. Kalvari namanya, nanti kamu persembah. Tuhan gak bilang begitu. Tuhan cuma bilang, ambil yang kamu sayang ini. Satu-satunya yang kamu paling sayang, bawa ke Moria dan persembahkan dia di sana. Ke salah satu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Belum, Tuhan gak spesifik bilang tempatnya di mana. Ingat, Moria itu ada beberapa gunung di situ. Kalvari salah satunya. Tapi ada beberapa tempat-tempat yang lain. Tuhan bilang, kamu pergi ke Moria. Saudara, kalau saya minta Anda, tolong dong beliin gorengan di Gold Coast. Beliin gorengan di Gold Coast. Anda pasti nanya, di mana Umi? Pokoknya Gold Coast lah. Apa yang ada di pikiran saudara? Gorengan, Gold Coast. Di mana? Kalau toh juga saya bilang pokoknya di Labrador misalnya. Labrador kan banyak tempat Om, yang mana? Belinya sama siapa? Pakai pisang apa? Seterusnya. Biasanya begitu. Nalar kita begitu. Tapi ingat, Allah mencoba ketaatan Abraham. Itu perjalanan iman. Pergi ke tempat yang dia belum tahu di mana pasti. Bukan cuma itu tantangannya, dia harus mempersembahkan yang terbaik. Saudara bayangkan, untuk sesuatu yang dia belum tahu pasti, tapi dia diminta untuk mempersembahkan yang terbaik. Itulah kekristenan. Itulah panggilan iman. Untuk sesuatu yang belum kita tahu pasti, hanya kita yakini, dan Tuhan meminta yang terbaik. Saudara pikir, renungkan apa yang Anda paling sayang, yang paling Anda cinta, yang Anda paling suka. Dan kadang-kadang Tuhan suka minta itu. Bukan tuh karena Tuhan butuh, bukan. Waktu Ishak diminta oleh Tuhan, pada akhir ceritanya Ishak masih pulang sama Abraham. Kalau Tuhan minta ketaatan, mempersembahkan yang terbaik, dengar baik. Persembahan, pengorbanan, pemberian sudah tidak akan buat sorga itu lebih mulia, enggak. Tuhan tidak akan lebih kaya karena pemberian kita, enggak. Tapi cintamu, ketaatanmu akan terukur di dalamnya.
Abraham, Tuhan suruh ke tempat yang dia belum tahu. Tapi Abraham taat. Semakin dia dekat di Moria, semakin dia deg-degan. Di perjalanan orang lain melihat ke depan, dia mungkin lihat anaknya, aduh ntar lagi. Aduh ntar lagi. Hati seorang ayah. Tapi dia tetap jalan. Dia tetap jalan. Itulah keistimewaan orang jalan dengan, disebut berjalan dengan iman, karena dia belum tahu pasti. Itu iman. Dia belum tahu. Gini, berjalan dengan iman, kepastiannya adalah satu. Tuhan ada di sana, itu iman. Hanya itu. Makanya tujuan kita beribadah harus Tuhan, harus Yesus. Tujuan perjalanan kekristenan kita harus Yesus. Kalau Anda ke gereja tujuannya supaya dapat jodoh. Kalau tujuan gereja supaya saya jadi kaya, supaya saya sembuh, supaya saya dipulih. Tidak ada salahnya mungkin, tapi Anda miss poin yang besarnya. Kita punya pikiran yang lebih besar dari itu. Tujuan kita harus Yesus. Sebab kalau kita temukan Yesus, maka kita dapatkan semuanya. Kita dapatkan semuanya. Saya tidak sedang menghakimi saudara karena satu tujuan spesifik yang dalam pikiran saudara. Enggak apa-apa juga. Tapi yang saya mau katakan, ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar apa yang Anda butuhkan. Sebab kalau tujuannya Yesus, Tuhan tahu apa yang lebih baik dari apa yang kita butuhkan. Itu Yesus. Makanya kalau datang ibadah, udah Yesus saja. Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Itu pesannya. Jalan dengan iman, jalan dengan kami hidup oleh iman, kami jalan dengan iman. Kami jalan dalam pelayanan, mengawali pelayanan GPD. Saya masih belum, waktu saya nggak pernah membayangkan hidung mancung saudara. Enggak. Saya cuma jalan dalam ketaatan iman. Saya cuma berjalan dalam panggilan Tuhan yang panggil, Tuhan yang pimpin, Tuhan sediakan. Yang saya cuma tahu, Brisbane adalah Moria. Dan saya cuma tahu Gold Coast itu Moria. Saya cuma tahu Australia bagi saya itu Moria. Seperti apa masih gak tahu. Tapi kami jalan dengan iman. Dan itulah perjalanan kita. Sebab di tempat yang Tuhan pilih. Perhatikan Mbak. Di tempat yang Tuhan pilih. Tuhan sediakan. Dua pengalaman besar di Moria. Ada pengalaman spiritual. Kita diteguhkan. Kepastian kita diselamatkan oleh anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada Jehovah Jireh di situ. Ada Jehovah Jireh di situ. Ada Tuhan yang sudah mendahului tujuan kita. Dia ada di sana. Kita cuma pandang Yesus saja. Pandang saja kepada Yesus. Dia yang ku cinta. Dia yang berkuasa. Pandang saja Yesus. Nah, Abraham menjalani ketaatannya dengan sikap seperti itu. Kita kembali kepada pembacaan awal kita. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman. Kalau saudara sedang setia ibadah, melayani, doa, youth, Anda sedang setia. Anda sampai kepada satu titik, saya nggak ngerti. Saya belum tahu. Tapi hatimu tetap menyala-nyala. Itu iman. Takutnya kalau Anda sudah tahu tujuannya. Kalau Anda sudah tahu tujuannya. Prosesmu akan berbeda. Anda tidak akan menganggap penting lagi prosesnya. Karena Anda yakin Anda sudah tahu. Tuhan memberikan kita iman. Sebab itu imanlah menjadi bukti. Bukti dari perjalanan kita kepada sesuatu yang belum kita lihat seperti Abraham. Dia belum tahu di mana, tapi dia jalan. Kita juga jalan, karirmu jalan aja. Keluargamu jalan, tentu kita boleh memiliki perencanaan, kita boleh punya visi. Tapi di atas dari semua perencanaan kita ingat, iman.
Iman, jalan dengan iman. Lihat dengan iman. Sebab sejauh iman kita, sejauh itu ukuran pengalaman kita. Itu dasar kita, itulah kekuatan dalam perjalanan rohani. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, mereka yang berjalan atas dasar iman. Mereka nggak komplain, kok jauh banget. Kapan tibanya? Mereka nggak komplain, melayani kok Tuhan nggak berkati. Mereka nggak komplain, kenapa pelayan seperti ini saja. Tapi mereka berjalan dengan iman. Taat aja. Abraham dia taat aja. Dia sampai di titik Jehovah Jireh. Tuhan ada di sana. Mungkin yang ada di pikiran kita, di pikiran hari ini Moria. Moriamu adalah mungkin area dari major studimu. Cuman Anda masih belum tahu itu karir saya bagaimana. Tapi Tuhan sudah memberikan Moria, panggilan Moria buat Anda. Jalan aja ke situ. Jalan. Kalau Tuhan buat Anda studi, contoh, Tuhan buat Anda studinya IT. Anda doakan waktu sekolah. Nah, waktu Anda doa studi untuk jadi profesional IT, maka Moriamu pada area itu juga Tuhan atur gitu loh. Tuhan atur. Ada kasus-kasus Tuhan switch ke industri yang lain. Tapi yang paling penting adalah mengimani bahwa ada Moriamu di akhir studimu, di akhir karirmu, itu ada Moria. Tuhan sudah ada di sana, dia sudah menyediakan. Cuma taat gak? Mau jalan gak dengan iman? Mau jalan gak dengan iman? Berani gak mengorbankan apa yang kita paling sayang, yang kita paling suka. Tapi kita korbankan, kita berikan, kita persembahkan untuk Tuhan. Apa itu? Hanya Tuhan, hanya Anda yang tahu. Anda hatimu yang mengerti apa yang paling berat, yang paling susah saya kerjakan. Coba kasih itu sama Tuhan. Anda akan amazed dengan perjalananmu dengan Tuhan. Itu imanmu. Jemaat GPD Brisbane, jemaat Algibor Gold Coast. Ada pengalaman perjumpaan dengan Tuhan ketika kita sampai di tujuan Tuhan. Semua kita menginginkan tujuan yang membahagiakan itu. Tapi itu gak boleh tinggal hanya menjadi mimpi buat kita. Kita harus berani melangkah, berjalan. Naik ke atas bukit. Minggu lalu kita bicara tentang pengalaman murid-murid. Mereka menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Yang lain gak ikut, tapi 3 murid khusus mereka berjalan dengan Yesus. Di dalam hadirat Allah ada pengalaman yang jauh lebih besar dari ukuran-ukuran fisik. Yang pemazmur katakan yang aku inginkan adalah menikmati bait Tuhan. Yang pemazmur juga menyebut 1 hari di pelataran Tuhan jauh lebih bahagia dibandingkan 1000 hari di tempat lain. Itu dia perjumpaan dengan Tuhan. Itu dia berada di Moria, di tempat yang spesifik yang Tuhan dapati, Tuhan temukan. Saya mau katakan begini kepada saudara, gak usah takut. Brisbane bagi kita adalah Moria. Kita harus yakin Brisbane adalah Moria yang Tuhan beri, tempat yang Tuhan pilih. Tuhan sedang arrange. Hari ini Tuhan sedang arrange masing-masing kita di bukit karir, di bukit perjumpaan dengan Tuhan yang hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan sedang set kita untuk ada di bukit suksesmu, di titik perjumpaanmu. Berbeda setiap kita. Tuhan menjawab kita di titik Moria kita yang kita belum bisa lihat. Kita belum alami sepenuhnya hari ini. Tapi pastikan imanmu berkata demikian. Sebab itu menjadi dasar, itu menjadi bukti untuk Tuhan mempercayakan
kita pada perjumpaan di tempat tujuan Tuhan. Jalan dengan iman. Mungkin pikiran kita berkata, tapi kan Tuhan, tapi kalau kita hanya mengikuti ukuran logisnya, kita nggak akan maju, benar, nggak akan maju dalam Tuhan. Karena itu, untuk sesuatu yang tujuannya belum terlalu clear, tapi kita disuruh berjalan ke sana dengan mempersembahkan yang terbaik. Dunia bilang itu nggak smart, dunia bilang itu nggak pas. Tapi bagi Tuhan, itu perjalanan yang paling menyenangkan. Itu yang saya katakan, mari kita enjoy. Dengan perjalanan yang kita belum tahu di mana tujuan akhirnya, tapi yang kita cuma tahu ada Tuhan di sana. Kalau ada Tuhan di sana, Dia pasti menyediakan. Dia ada di sana sebagai Jehovah Jireh. Moria, Jehovah Jireh, ada di titik yang lebih mulia, lebih serius, lebih indah dari titik mimpi kita hari ini. Ayo, jemaat Tuhan, jalan dengan iman. Imanmu membuktikan tujuanmu. Imanmu membuktikan pengharapanmu. Imanmu ada di dalam dirimu saat ini. Buktikan. Nanti pada titik akhir nanti Anda akan berkata, terima kasih Tuhan. Anda akan kagum, Anda akan amazed. Akan ada sensasi-sensasi iman. Lalu apakah Tuhan hanya bicara pada tujuan? No. Tuhan gak cuma bicara tujuan, tapi Dia sudah bicara dengan apa? Kita sudah bicara beberapa minggu yang lalu. Dia menyertai. Sepanjang jalan kita, Dia akan menyertai kita. Untuk memastikan kita, Dia yang menetapkan. Di tempat yang Tuhan tetapkan, di sana Tuhan menyediakan. Kita bangkit berdiri bersama. Puji Tuhan. Ketika firman Allah datang kepada kita, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, masihkah kita mau berjalan dengan setia? Masihkah kita? Beranikah kita berjalan dalam ketaatan? Ukurannya saya nggak tahu ukurannya, hanya saudara yang tahu apa yang ada dalam hati saudara. Tapi saya ingin mengajak kita untuk mengerti ketika Tuhan bicara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, maka apa yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan sudah establish, itu bicara tentang tempat yang Tuhan pilih. Kalau Brisbane ada tempat yang Tuhan pilih untuk kita membangun visi dalam hidup kita, baik karir, studi, keluarga, atau apapun. Kalau Brisbane adalah tempat yang Tuhan pilih, saya berkata kepada diri saya, kalau Brisbane adalah tempat yang Tuhan pilih buat saya, maka di Brisbane ada Jehovah Jireh. Terlepas dari situasi kita hari ini, doesn't matter. Ada Jehovah Jireh. Pastikan kita berjalan dengan iman. Kita mau berani berkata waktu Tuhan panggil Abraham. Kita mau berkata seperti Abraham, ini aku Tuhan. Waktu Tuhan panggil pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan. Pergi, jalan dengan Tuhan, jalan dengan iman. Calvary kita peringati hari ini. Calvary, Golgota, salib Yesus berdiri di Calvary. Kita peringati hari ini. Dengan iman kita melihat di Calvary ada pengalaman penebusan. Yesus berkata, lakukanlah ini untuk mengingat aku, pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari saudara, saya ajak singers musik nyanyikan lagu masuk perjamuan Tuhan.